Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persepsi konsumen. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama yaitu ada saya sendiri, Masita Isnania, yang kedua ada Tia Meliansari, dan yang ketiga ada Amin Hidayatullah. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang persepsi konsumen. Menurut Chipman dan Canuck, persepsi itu adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulasi ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Dua individu mungkin menerima stimulasi yang sama dalam kondisi nyata yang sama, tetapi bagaimana setiap orang mengenal, memilih, mengatur, dan menafsirkannya merupakan proses yang sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan setiap orang itu sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin membeli sesuatu produk, maka semua orang itu berbeda persepsi, berbeda pandangan setiap produk yang ingin mereka beli. Misalnya si A dan si B. Si A menganggap produk ini lebih bermanfaat, lebih bagus, dan lebih dia butuhkan. Sedangkan si B ini menganggap bahwa produk ini tidak begitu bermanfaat untuk dia dan dia juga tidak membutuhkannya. Maksudnya di sini persepsi itu bahwa pandangan setiap orang, setiap individu itu pasti berbeda kepada suatu produk tersebut. Misalkannya saja ketika kita membeli sepeda motor, pasti ada orang yang ingin membeli Beat, ingin membeli merek Scoopy ataupun NMAX. Pasti ketika orang membeli suatu barang tersebut, suatu produk itu sesuai dengan pandangan mereka sendiri, sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Selanjutnya yaitu adalah stimuli pemasaran. Stimuli yaitu merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Jadi ketika individu ataupun seseorang itu membeli suatu produk itu juga berkaitan dengan bentuk fisik suatu produk tersebut, visualnya, dan juga komunikasi verbal yang dilakukan oleh pemasar kepada konsumen tersebut. Itulah yang mempengaruhi seseorang ingin membeli produk tersebut. Dan stimulasi ini ataupun stimuli itu ada dua macam. Yang pertama ada stimuli pemasaran, yang kedua ada stimuli lingkungan. Stimuli pemasaran ini adalah setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Jadi seorang pemasar itu dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedua adalah stimuli lingkungan, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi kita untuk membeli suatu barang. Pandangan kita kepada suatu produk juga didasarkan oleh lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah proses persepsi, yaitu timbul karena adanya stimulus ataupun rangsangan dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya seperti penglihatannya, pendengarannya, pembawaannya, perasaannya, dan sentuhan. Dan stimulus tersebut akan diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Jadi seseorang itu ketika melihat suatu produk itu pasti dia melihatnya, merasakannya, apakah produk ini benar-benar bermanfaat untuk dia, apakah produk ini bermanfaat untuk dirinya. Maka semua yang kita rasakan, semua yang kita pandang ketika membeli suatu produk itu mempengaruhi seseorang ingin membeli produk tersebut. Begitulah. Dan tentang pembahasan seleksi dan organisir dan diinterpretasikan ini akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut oleh Tia Meliansari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Meliansari akan melanjutkan pembahasan oleh Masita Isnania tentang proses persepsi. Nah, proses persepsi itu terdapat 3 proses. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga,
interprestasi. Nah, dalam proses yang pertama, proses seleksi. Nah, proses seleksi ini diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan akan selalu membordir indera konsumen. Nah, jika dilihat dari asalnya, stimuli akan ada yang berasal dari individu, contohnya seperti aroma, iklan, dan lain-lain. Yang kedua, ada dalam diri individu, contohnya seperti harapan, kebutuhan, dan pengalaman. Nah, dalam seleksi ini terdapat dua faktor yang merupakan karakteristik stimuli yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumen. Yang pertama, faktor dari stimuli itu sendiri. Yang kedua, faktor internal. Pertama, faktor dari stimuli itu sendiri. Terdapat empat poin penting. 4 poin penting. Yang pertama, kekontrasan atau perbedaan yang menyolok. Nah, maksudnya ini objek-objek pemasaran yang sangat berbeda dengan yang lain akan menarik perhatian konsumen. Yang kedua, kebaruan. Launching produk baru seringkali diberitakan dan ini sangat menarik perhatian konsumen untuk dibicarakan maupun diperhatikan. Nah, yang ketiga ada intensitas. Nah, intensitas ini semakin kuat intensitas stimuli eksternal akan semakin dirasakan konsumen, sehingga konsumen cenderung memperhatikan. Yang keempat, besarnya ukuran. Nah, semakin besar suatu objek akan semakin dirasakan oleh konsumen atau akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk memperhatikan. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Nah, dalam faktor internal terdapat 4 poin juga. Yang pertama, emban kosur selektif. Nah, maksudnya ini konsumen cenderung akan memilih tayangan atau apa saja yang dilihat dan dirasakan secara selektif. Yang kedua yaitu perhatian selektif. Ini kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian informasi yang mereka hadapi sehingga informasi yang lebih menonjol akan mendapat tanggapan. Yang ketiga, bertahan secara perseptual. Nah, tayangan berbagai iklan juga diperhatikan semuanya oleh konsumen. Maka, konsumen secara tidak sadar akan melindungi dirinya dari stimuli yang dianggap dapat membahayakan atau tidak mengenakan dirinya. Dan poin terakhir yaitu menutup secara perseptual. Nah, pada saat konsumen ditayangkan dengan banyak iklan, konsumen akan melindungi dirinya dari serbuan stimuli yang mengenainya. Konsumen akan menahan berbagai stimuli sesuai dengan kesadarannya. Nah, proses persepsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Prinsip dasar penting dalam pengorganisasian terdapat 2, yaitu meliputi gambar dan latar belakang. Yang kedua, adanya pengelompokan. Nah, yang pertama, gambar dan latar belakang. Agar stimuli yang diperhatikan dapat mudah untuk diberi makna, konsumen akan menghubungkan dan mengaitkan antara gambar dengan dasar. Mengaitkan antara apa yang ada dengan konteksnya sehingga mempunyai makna. Yang kedua, adanya pengelompokan. Nah, pengelompokan ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, prinsip keterdekatan. Objek-objek yang berdekatan cenderung dikelompokkan menjadi satu. Lalu poin kedua, kesamaan. Konsumen cenderung mengelompokkan stimuli yang mempunyai kesamaan. Yang kedua, kesinambungan. Konsumen akan melihat hal-hal yang masih terputus atau masih sepotong-potong menjadi satu kesatuan yang lain. Nah, yang ketiga, interprestasi. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan menginterpretasi pesan, yaitu penampilan fisik. Nah, mengapa penampilan fisik? Karena penampilan fisik sering membuat konsumen keliru dalam menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Yang kedua adalah stereotip, yaitu prasangka, mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. Nah, yang ketiga ada isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Maksudnya ini konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna atau stimuli.
Yang keempat ada kesan pertama. Nah, kesan pertama sangat-sangat penting bagi konsumen karena pada saat bertemu pertama kali dan mendapat sapaan serta layanan yang mengesankan, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amin Hidayatullah. Kepada Amin dipersilahkan. Penjelasan materi dari Dian Sari tentang proses persepsi yang merupakan strategi pemasaran menurut Sukanto dan Lili Krisna tahun 2011. Yang pertama itu ada mengembangkan label peringatan dan penolakan. Banyak sekali produk dari suatu brand ataupun suatu produk yang memiliki label peringatan dan penolakan. Seperti mereka memerlukan kriteria tertentu untuk mengkonsumsi hal tersebut. Seperti contohnya pada rokok. Di rokok kita lihat ada label peringatan dan penolakan di mana untuk mengkonsumsi rokok tersebut kita harus berusia 18 tahun ke atas, dan di sana juga tertera warning atau apa yang akan terjadi jika kita mengkonsumsi rokok dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Seperti itu. Yang kedua ada pengembangan nama merek dan logo. Di sini banyak terlihat branding yang digunakan oleh suatu perusahaan sehingga mereka terkenal menjadi pemimpin pasar dari sebuah produk tersebut. Seperti contohnya Aqua dengan air putih, di mana orang ketika memikirkan air putih pasti mengingat salah satu produk atau satu brand, yaitu Aqua. Di sini mereka telah mengembangkan nama merek mereka menjadi suatu yang tak terpisahkan dari produk tersebut. Di air putih kemasan mereka akan, ketika kita memikirkan air putih kemasan, maka kita akan memikirkan Aqua, seperti itu. Yang ketiga ada produk eceran. Di sini banyak perusahaan yang menggunakan strategi eceran atau produk eceran. Contohnya salah satunya adalah Pocari Sweat. Di saat Pocari Sweat ingin mengeluarkan produk mereka yaitu Pocari Sweat tersebut, mereka menggunakan strategi eceran ini, yaitu menjual di sejumlah toko yang ada di Jepang saat itu. Mereka menjual ke seluruh toko kelontong yang ada di Jepang saat itu, sehingga produk Pocari Sweat tersebut lebih dekat ke masyarakat, bisa ditemui di mana saja. Bahkan di kedai-kedai kecil pun mereka bisa menemukan Pocari Sweat tersebut. Inilah yang akan membangun branding mereka dengan strategi eceran tersebut. Yang keempat ada strategi media. Di dalam strategi media ini, kita banyak melihat seperti media elektronik saat ini, seperti di televisi, smartphone, dan lain-lain. Banyak sekali produk yang menggunakan strategi media ini sebagai alat positioning untuk brand mereka. Ketika kita melihat secara terus-menerus dari suatu brand tersebut, maka akan tertanam pada diri kita bahwa suatu brand itu akan lekat dengan produk yang mereka jual. Seperti itu. Yang kelima ada iklan dan kemasan. Tak dipungkiri bahwa ketika kita memilih suatu produk, kita akan melihat dari iklan yang ditawarkan oleh produk tersebut dan kemasan yang digunakan oleh produk tersebut, entah itu kemasan yang menarik atau kemasan yang lebih higienis daripada pesaing-pesaing dari produk yang sama. Yang terakhir ada evaluasi iklan. Di sini banyak kita tadi ada evaluasi iklan. Di evaluasi iklan ini, sebuah perusahaan akan mengukur bahwa tingkat keefektifan dari suatu iklan yang digunakan oleh mereka, baik itu iklan dari media elektronik maupun media massa. Di sini mereka akan melihat bagaimana kecenderungan seseorang untuk membeli produk mereka melalui iklan yang mereka tawarkan, apakah sangat efektif atau tidak, begitu. Berikutnya ada proses persepsi selektif. Di proses perception atau proses persepsi selektif ini adalah suatu proses yang dilalui oleh konsumen dari mulai menerima suatu informasi, kemudian meletakkannya ke dalam memori dan mulai menerapkannya kembali. Yang pertama ada tahap exposure. Di tahapan pada saat seseorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki oleh mereka. Di tahap exposure ini, ketika kita melihat sebuah iklan di gadget, kita akan melihat dengan mata, dengan panca indera kita, mendengar suatu iklan tersebut ataupun lain sebagainya.
Yang kedua ada tahap attention. Setelah kita melalui tahap exposure, kita akan melalui tahap attention. Tahap pada saat seorang mulai menempatkan informasi-informasi terima ke dalam suatu stimulus. Di sini kita akan memberi perhatian kepada iklan tersebut. Ketika kita sudah melihat, kita akan berpikir iklan apa ini, apa yang akan ditawarkan dari iklan tersebut, begitu. Yang ketiga ada tahap comprehension. Di tahap comprehension, jika kita sudah pada tahap attention tadi, adalah tahapan pada saat seorang mulai menginterpretasikan informasi yang masuk tersebut menjadi sebuah arti yang spesifik. Jadi ketika kita melihat sebuah iklan, maka kita akan mengartikan iklan tersebut. Oh, ini iklan sebuah produk pakaian. Oh, ini iklan sebuah produk gadget, seperti itu. Pada saat kita telah melalui tahap comprehension ini, kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu tahap retention. Adalah tahapan pada saat seorang sudah mulai tidak mengingat lagi keseluruhan yang mereka baca atau lihat. Jadi ketika kita sudah melihat sebuah iklan tersebut, kadang kita akan melupakan apakah isi dari iklan tersebut. Tapi kadang walaupun kita melupakan apa isi dari keseluruhan dari iklan tersebut, tapi kita mengingat bahwa iklan tersebut menggambarkan tentang suatu produk yang ditujukan oleh iklan tersebut. Jadi ketika kita lupa bahwa dialog yang digunakan dalam iklan tersebut ataupun bagaimana mereka menggambarkan iklan tersebut, tapi kita ingat bahwa apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dalam iklan tersebut. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Astuti 2007. Dijelaskan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Yang pertama itu ada faktor pendidikan. Tingkat pendidikan formal dan non formal yang dimiliki seseorang mempengaruhi persepsi. Di sini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang itu mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka mereka akan memiliki persepsi berbeda dengan orang yang memiliki jenjang pendidikan yang berbeda dengan mereka. Jadi ketika kita melihat sebuah buku, misalnya saja buku pelajaran, maka persepsi yang digunakan oleh orang yang berkebutuhan pada buku tersebut akan menganggap buku tersebut lebih penting daripada kita yang tidak melakukan atau berkecimpung di pendidikan tersebut. Terus ada faktor komunikasi. Di faktor komunikasi dapat terjadi secara verbal maupun non-verbal. Ketika kita sudah dijelaskan oleh suatu produk melalui komunikasi, maka kita akan mengubah persepsi kita terhadap suatu produk tersebut. Seperti itu contoh sederhananya. Jadi ketika kita sudah mengetahui produk itu bagaimana, kita akan mengubah persepsi kita menjadi lebih positif ataupun negatif, seperti itu. Yang ketiga ada faktor sosial ekonomi. Seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan akan mempunyai kesempatan dan mobilitas tinggi. Jadi ketika seorang memiliki kedudukan sosial dan ekonominya dia memiliki sudah melalui bisa menyelesaikan masalah hidupnya, setelah bisa membeli barang yang diinginkannya, maka persepsinya akan berbeda dengan orang yang percukupannya lebih rendah atau tingkat ekonominya lebih rendah daripada mereka. Yang terakhir itu ada kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang berpengaruh secara aktual, mempunyai kecakapan mengatur kepentingan umum, memberi contoh yang baik dan bermanfaat, berlaku jujur dan berkorban harta. Di sini kita dapat lihat bahwa ketika seorang pemimpin atau seorang pemimpin anggap saja pada perusahaan melakukan responsibility, tanggung jawab sosial atau social responsibility, maka dia akan terlihat sebagai pemimpin yang baik bagi masyarakat yang ada di sana. Ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemimpinannya dan akan membuat persepsi positif dari masyarakat kepada perusahaan tersebut melalui kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.